Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnawsi Janati, NIM J1B0180009. Di sini saya ingin praktik mengajar dengan materi tema 5 yaitu cuaca kepada kelas 3 SD. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, di siang ini kita mau belajar tentang pecahan sederhana ya. Pecahan sederhana itu ada pecahan setengah, sepertiga, seperempat, dan seperenam. Dilihat ya, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Di gambar 1 ini ada satu kue yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Terus nilai tiap bagian nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Terus yang diarsir satu dari 2 bagian nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Jadi gini, ini kan ada kue dibagi menjadi 2. Nah, tiap bagian ini namanya 1/2. Jadi 1 karena ininya ada 2, jadi 1/2 kayak gitu. Nah, untuk yang diarsir ini itu dibacanya tuh 1/2. Jadi karena ini yang diarsir 1 dan bentuk kuenya itu ada 2, berarti dibacanya 1/2 kayak gitu. Terus untuk penulisannya itu adalah 1, terus garis penghubung kayak gitu, terus di bawahnya 2. Nah, angka 1 itu yang di atas itu disebut pembilang dan yang di bawahnya itu disebut penyebutnya. Terus dilihat di gambar yang kedua juga sama, tapi di sini kuenya itu dibagi menjadi 4 ya, dibagi menjadi 4. Tiap nilainya itu berarti 1/4. Nah, di sini kan gambarnya 4, yang diarsir 1 kan, berarti dihitungnya 1/4 karena kotaknya ada 4. Nah, kalau misalkan yang diarsir 2, berarti 2/4 karena tetap ininya 4 dan yang diarsir 2. Kalau misalkan 3/4 juga sama, berarti yang diarsir 3, tetap yang di ininya 4 kayak gitu. Terus langsung ya, coba kalau yang gambar yang pertama ini berapa? Kan ini harusnya 4 kan lengkapnya. Nah, ini cuman ada 3 doang pizzanya. Berarti diambil 1. Berarti di sini ditulisnya berapa? 1/4. Nah, iya kayak gitu. Terus ini di gambar yang kedua. Di sini ada apel. Apelnya dibagi menjadi 3. Nah, kalau misalkan diambil 1, jadi berapa? 1/3. Ya, 1/3. Oke. Terus selanjutnya ada gambar yang ketiga. Gambar ketiga ini gambar roti ya. Nah, roti ini sebenarnya 1 karena dipotong menjadi 4. Jadi ada 4 bagian. Kalau misalkan roti ini diambil 1, berarti di sininya ada berapa? 1/4. Nah, 1/4. Kalau rotinya diambil 2, jadi berapa? 2/4. Ya, jadi yang berubah itu yang di atasnya. Kalau yang di bawahnya itu tetap 4 karena 4 itu tetap ini. Nah, kalau misalkan diambil 3, berarti yang diubah 3/4. Kalau yang diambil 2, berarti yang di atas 2/4. Pokoknya yang di bawah itu tetap nilainya ini. Kalau misalkan di sininya 5 terus diambil 1, berarti 1/5 kayak gitu. Terus gambar yang kedua. Ini sebenarnya jeruk bulat kan. Nah, jeruknya dibagi jadi 2. Kalau diambil 1, berarti di sininya berapa? 1/2. Iya, 1/2. Terus di gambar selanjutnya ini kalau nggak salah ada bakpao. Nah, di bakpao ini bakpaonya dipecah tuh menjadi 4 bagian. Nah, kalau misalkan bakpaonya diambil 1 bagian, jadi berapa? Ya, 1/4. Kalau bakpaonya diambil 2 bagian, jadi berapa? Iya, kalau misalkan diambil 3 bagian, jadi berapa? Iya, 3/4. Terus bagian yang terakhir nih,
di sini ada 8 dibagi. Jadi di sini ada martabak manis ya. Martabak manis ini dipotong jadi 8 bagian. Nah, di 8 bagian ini kalau misalkan kita diambil satu, di sini ditulisnya berapa? 1/8. Iya, kalau misalkan diambil 5, ditulisnya jadi berapa? 1 per Ya, kalau misalnya diambil 5 berarti tetap dong 5/8 kayak gitu, karena yang 8 itu tetap 8 karena ini merupakan bagian dari potongan itu kayak gitu. Terus ada lagi yang ini nih. Gambar ini ada coklat. Coklatnya ada 5 potongan ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini diambil nih sama anak kecil ini. Jadi 3 potongan tuh yang diambil, 1 2 3. Nah, berarti di sini ditulisnya berapa? Kan dari 5. Nah, diambil 3. Nah, yang berubah itu yang di atas. Kalau yang di bawah itu ditulisnya jumlah ini. Kalau misalkan diambil 3, berarti yang di atasnya tuh 3. Terus yang di bawahnya tetap 5 kayak gitu. Berarti kalau misalkan diambil 3, di sininya berapa? 3/5. Ya, 3/5. Terus ini yang selanjutnya. Ini ada gambar pizza ya. Nah, pizza ini dibagi menjadi 6 bagian. Nah, 6 bagian ini dimakan sama anak laki-laki ini 1. Nah, berarti ditulis di sininya berapa? Iya, 1/6. Coba nih, atau tanya sama Mila ya. Nih, ini ada tahu. Nah, tahu ini dibagi menjadi 4. Nah, udah menjadi 4 dimakan sama anak yang berkacamata ini 1. Jadi di sini ditulisnya berapa? Iya. Terus tanya ke siapa ya? Di sini ada bakpao. Bakpaunya dipotong menjadi 8 bagian. Nah, 8 bagian diambil 2 bagian nih. Nah, jadi di sininya diisi berapa? Iya, 2/8. Oke, lagi ya. Terakhir nih ke Eca. Ini di sini ada wafer. Wafernya dipotong menjadi 8 bagian. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, diambil sama anak yang berkacamata ini 2 bagian. Jadi wafernya sisa 6 kan? Nah, terus pecahannya di sini ditulis berapa? 2/8. Iya, 2/8. Kalau misalkan wafernya diambil jadi 3, berapa? 3/8. Iya, 3/8. Pokoknya kalau misalkan pecahan itu penyebutnya itu tetap sama. Yang beda itu pembilangnya. Kalau misalkan diambil 4 berarti pembilangnya yang diganti 4 dan penyebutnya tetap 8. Kalau misalkan diambil 5 juga sama. Jadi pembilangnya yang diubah, misalkan diambil 5 berarti pembilangnya 5, terus penyebutnya tetap sama 8 kayak gitu. Coba lagi ya, cari lagi. Nah, ini nih. Ini ada lingkaran. Lingkaran ini kan ada warna merah sama putih ya. Nah, ini dibagi menjadi 2 kan. Nah, kalau misalkan ditanya merahnya, ditanya ini berapa, pecahan berapa, berarti berapa? 1/2. Kenapa? Karena ini kan yang diarsir 1, yang warna merah. Nah, kotaknya, buletannya ini dibagi menjadi 2. Berarti jumlahnya kan 1 dan 2 kan. Kalau misalkan ditanya arsirannya 1, berarti di sini jawabannya 1/2 karena lingkarannya ini dibagi menjadi 2 bagian. Terus yang ini, yang kedua nih. Di sini yang diarsir 1, tapi lingkarannya dibagi menjadi 4. Berarti di sini ditulisnya berapa? Iya, 1/4. Lagi ya. Terus di sini nih, ada lagi lingkaran yang sama, diarsir 3 doang. Yang nggak diarsir 3. Nah, di sininya ditulisnya berapa? 3/6. Karena di sininya jumlahnya 6, tapi yang diarsir 3, jadi pembilangnya tetap 3 dan penyebutnya 6 ya. Terus ada lagi nih. Ini tomat ya. Nah, kalau misalkan utuh kayak gini, ini kan 1.
Nah, 1/1 itu hasilnya tetap 1. Jadi ini tuh kalau misalkan cuman ada buah 1 ini, berarti di sini ditulisnya 1/1. Nah, kalau misalkan buah tomatnya dibelah jadi 2, berarti di sini ditulisnya 1/2. Nah, kalau yang dari 2 ini dipotong lagi jadi 6 bagian, berarti di sini ditulisnya 1/6. Nah, yang ketiga juga sama nih, ada semangka. Kalau semangka utuh kayak gini, itu nilainya 1, dan 1 itu ditulisnya 1/1. 1/1 ya. Terus kalau misalnya semangka itu dipotong lagi menjadi 2, nah berarti 1/2. Karena semangkanya dari awalnya 1 terus akhirnya jadi 2, jadi ditambah 1/2. Terus kalau misalkan semangkanya dipotong jadi 3 bagian, berarti 1/3. Karena semangkanya dari 1 menjadi 3, jadi 1/3 kayak gitu ya. Oke, terus sekarang langsung ke latihan aja ya. Coba kerjain yang ini. Ini coba jadi kalau yang ini itu sistemnya kotak-kotak kayak teka-teki. Nah, jadi nanti adik-adik buat kotak ini sesuai sama kotak ini, jadi hurufnya acak tetap ditulis acak. Nah, di sini ada kata yang harus dicari. Nah, misalkan ini udah selesai semua ditulis, dikotakin, nah baru mencari kata-kata yang ini. Misalkan cerah, berarti ditulis di kolom ini. Cerah, cari yang ada kata cerah mana. Kalau misalnya sinar, berarti dicari di kotak ini sinar yang mana gitu-gitu ya. Langsung aja bisa ditulis di buku kerja masing-masing ya. Digambar nggak usah pakai penggaris, nggak apa-apa, yang penting rapi aja. Ke bawahnya ada 10, ke sampingnya ada 8. Cara ngotakinya kalau misalkan ke bawah berarti hitung garisnya, terus kalau misalkan ke samping ini kan di paling atasnya ada garisnya ya. Nah, itu tinggal diuritin. Kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti tinggal ditarik ke bawah 8 kayak gitu. Biar lebih rapi. Ya, kalau misalkan kurang rapi bisa dihapus.
Kenapa? Diliatin orang ya? Terus? Eca. Udah. Nih, kita tinggal ditulis ya. Nanti buat jelas biar tahu kata-kata ini, nanti pilih spidol yang ada di sini ya, terserah bebas warnanya. Kalau kotaknya kurang ditambahin ya. Pokoknya ke sampingnya itu ada 8. Nah, ke bawahnya itu 10. Tuh ada penghapus tuh. Penghapusnya cuma 1 ya? Ada 2. Yuk mulai ditulis. Bisa nggak? Atau ambil jajannya dulu ya. Ini penghapusnya. Udah selesai? Nih, kalau yang udah selesai pilih
Nih, kita tinggal ditulis ya. Nanti buat jelas biar tahu kata-kata ini, nanti pilih spidol yang ada di sini ya, terserah bebas warnanya. Kalau kotaknya kurang ditambahin ya. Pokoknya ke sampingnya itu ada 8. Nah, ke bawahnya itu 10. Tuh ada penghapus tuh. Penghapusnya cuma 1 ya? Yuk mulai ditulis. Bisa nggak? Atau ambil jajannya dulu ya. Udah selesai? Nih, kalau yang udah selesai pilih.
Udah, ini dipilih warnanya. Buat ini nih, tulisannya di atasnya ditulis juga ya, di kolom di bawahnya. Terserah warna apa. Kata ininya ditulis dulu ya di bawahnya biar nggak bingung apa aja yang mau dicari. Ininya udah ditulis dulu, ntar baru di dicari kata-katanya. Nah, ada yang udah selesai, udah ditulis ya namanya di atasnya, nama panggilan aja siapa. Kalau mau jelas bisa pakai spidol, kalau misalnya pakai pulpen juga boleh kalau pakai spidol. Udah. Ipah belum ya? Ini diajarin sini. Coba spidolnya.
no. Gak apa-apa. Kau juga nafas malah ini banyak. Coba IPA ditulis di bawahnya namanya. Tinggal Nila sama Ayu. Ini nih. Yang udah dikumpul dulu ya. Ntar habis dinilai baru dibahas. Katanya yang dicari yang mana gitu. Ini baru punya IPA, Syafa sama Reza. Berarti kurang Ayu sama Mila ya. Ditulis ulang, kenapa emang? Salah. Kurang ya hurufnya ya. Lihatnya ke buku aja nih, jangan ke yang salah, ntar salah lagi. Sudah belum? Malah. Eca ya hujan. Ya. Penghapus tadi mana tuh ada?
tinggal di itu ya, kayak arsir kata-kata yang dicari itu dicari. Gila udah ya? Salah. Salah apanya? Nggak apa-apa. Udah selesai tapi mau nulis ulang. Coba salahnya di apanya? Kembali. Udah bener loh. Cuman kotaknya tinggal diganti sama warna lain aja, jadi lebih kelihatan jelas ya. Nah, dilanjutin. Ganti warna boleh. Ini ada banyak. Kenapa ketawa? Ada 6 ya. Udah. Ditulis namanya ya di bawahnya. Kalau udah dikumpulin, terus kita bahas ke kotak yang ininya. Ayo. Oke, udah dikumpulin ya. Nanti tinggal dinilai. Sekarang lihat ke gambar ininya. Tapi sebelumnya dengerin orang azan dulu ya. Udah ya, lanjut ya. Di sini, ini di soal yang barusan kalian kerjain, ini ada 6 kata. Ada kata cerah, sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Nah, tadi udah dikerjain juga buat cari 6 kata ini. Coba tunjukin kata yang cerah itu yang mana? Siapa yang mau nunjukin? Ayo, kata cerah ini di kolom yang mana? Coba tunjukin. Satu-satu ya. Coba yang mau angkat tangannya. Siapa? Eca. Coba Eca.
kata cerah yang mana? Nah, yang ini ya. Terus kata sinar, Ayu coba yang mana Ayu? Sinar. Sinar. Iya, oke. Selanjutnya kata hujan. Si Syafa yang mana? Iya. Terus kata matahari, coba Mila yang mana? Matahari. Yang mana? Nah, iya, yang paling pinggir ya, itu kata matahari. Terus ada kata awan. Coba Ayu, awan yang mana yuk? Kata awan. Iya, kata awan ada yang di paling atas, di kolom ketiga. Terus ada kata terik. Coba Safa, kata terik di mana? Ya, di paling bawah. Jadi udah pada bisa ngerjain semua ya. Kayak gitu ngerjainnya. Sekarang coba dinilai dulu. Dicek satu-satu nih. Ada yang salah nggak? Dari Kamila dulu. Kata cerah. Ya, ada ya. Terus kata sinar. Ada ya. Kata hujan. Ya, ada. Kata matahari ada. Awan, ya. Terus terik. Oke, Kamila bener semua ya, dapat 100. Terus lanjut nih ke Ayu. Lihat kolomnya si Ayu. Ini dia nulis 2 kali karena salah ya. Jadi nulis lagi. Ya. Ini yang cerah udah ada ya, ini kolomnya bener. Terus sinar, iya sinar ketemu. Terus hujan, hujan juga ada. Terus matahari, oke ada. Awan, mana nih awan? Oh ini juga awan ada. Terus terik, oke. Ayu juga bener semua, jadi dapat 100. Selanjutnya Syafa. Warna-warni nih tulisannya bagus. Kata cerah ada, sinar ada, hujan ada, matahari ada, awan ada, terik ada. Oke, 100 juga. Pinter-pinter ya. Oke, selanjutnya Ifah. Warnanya cuman ungu doang. Ya, kata cerah. Iya, ada. Kata sinar ada. Hujan ada. Awan ada. Matahari ada. Terik ada. Oke, udah semua ya. Dapat 100 juga. Terakhir nih punya Reisha. Ya, bagus banget nih warnanya. Bling-bling. Pink biru. Ya, kata cerah ada ya di sini. Kata sinar juga ada. Kata hujan ada. Terus matahari juga ada. Awan juga ada. Terus yang terakhir terik. Iya, ada semuanya. Raisa juga dapat 100. Ya, pinter-pinter ya. Coba ditaruh dulu tasnya. Bukunya di tas masing-masing. Udah selesai. Buat sore ini belajarnya sampai situ dulu ya. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi, belajar bareng-bareng lagi. Dari saya sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa kembali ke rumah masing-masing ya. Tapi sebelum pulang nanti dulu ada mau dikasih jajan. Tapi nanti dulu ya. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan di kelas pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.